Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Rosanistika Sofia Liutoto, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, kelas B. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi-materi yang telah dipelajari dalam mata kuliah dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3. Materi pertama yaitu penerapan K3 secara komprehensif di perusahaan selama masa pandemi COVID-19. Sebelum menerapkan program kesehatan dan keselamatan kerja yang komprehensif di suatu perusahaan, perlu dilakukan identifikasi masalah terlebih dahulu. Di antaranya, yang pertama, menyadari bahwa masih dalam masa pandemi COVID-19, namun perusahaan harus tetap beroperasi. Yang kedua, harus tetap menjaga karyawan agar tetap sehat dan selamat pada masa pandemi ini, agar karyawan jangan sampai sakit demi meminimalkan penyebaran virus. Yang ketiga, terdapat masalah teknis lainnya yang perlu juga ditangani selama pandemi COVID-19, seperti masalah keuangan rutin, yaitu pembiayaan gaji dan THR. Yang keempat, pada saat bekerja, bisa saja karyawan bertemu dengan orang tanpa gejala COVID-19 yang memungkinkan terjadinya penyebaran virus. Terdapat dua alternatif yang dapat dilakukan, yaitu dengan melakukan langkah-langkah strategis dan langkah-langkah teknis untuk menerapkan K3 di perusahaan. Yang pertama, langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengatasi permasalahan yang ada, antara lain menentukan ruang lingkup pekerjaan. Jadi, ada prioritas dalam menjalankan tugas yang diemban sehingga lebih tertuju dan fokus pada hal-hal yang penting. Yang berikut, mampu mengelola isu tentang COVID. Jadi, tidak ada hoax yang menyebar di antara para karyawan sehingga tidak menimbulkan rasa cemas dan takut. Yang berikut, menyusun organisasi inti sehingga pekerjaan mampu dikontrol dan dikendalikan dengan baik. Yang berikut, menganalisis faktor risiko yang mungkin saja bisa terjadi pada saat bekerja. Yang berikut, memberikan dukungan berupa informasi mengenai COVID dan menjalin komunikasi yang baik antara para karyawan sehingga tidak ada rasa canggung. Yang berikut, menyediakan APD demi mengantisipasi karyawan yang terlanjur terinfeksi sehingga tidak ada kontak antara pegawai yang satu dengan lainnya. Yang berikut, melakukan pembagian shift sehingga mencegah kerumunan karyawan. Langkah terakhir yang perlu dilakukan dalam langkah-langkah strategis yaitu melakukan evaluasi untuk memperbaiki kesalahan yang mungkin saja terjadi pada langkah-langkah yang telah ditetapkan dan dapat memperbaikinya. Yang kedua, langkah-langkah teknis. Langkah-langkah teknis yang dapat diambil yaitu perusahaan harus menjaga agar semua karyawan selalu dalam keadaan sehat dan lingkungan tempat kerja selalu bersih. Tujuan diambilnya langkah-langkah tersebut adalah untuk mencapai proses kerja yang sehat dan selamat. Jadi, kesimpulan dalam materi ini yaitu yang pertama, tentukan skop pekerjaan dan fokus pada pekerjaan tersebut. Yang kedua, yang bisa dikontrol perusahaan, lakukan dengan maksimal. Dengan berfokus pada kesehatan karyawan yang punya faktor komorbid, dan proses kerja yang melibatkan kerumunan. Yang ketiga, terapkan 3M. Sekian rangkuman materi pertemuan pertama tentang penerapan K3 secara komprehensif di perusahaan selama masa pandemi COVID-19. Materi pertemuan yang berikut yaitu tentang higien industri. Kegiatan higien perusahaan atau higien industri bertujuan agar tenaga kerja terlindung dari berbagai risiko akibat lingkungan kerja melalui upaya identifikasi atau pengenalan, pengujian atau evaluasi, dan pengendalian dengan cara menerapkan bentuk pemantauan dan tindakan korektif atau perbaikan lingkungan kerja melalui metode teknik yang bersifat spesifik. Di Indonesia, upaya higien perusahaan dikembangkan selaras dengan aspek ekonomi, kesehatan, dan keselamatan kerja, baik dari segi keilmuan maupun penerapannya. Sedangkan pada perusahaan besar di berbagai negara, pelaksanaannya dilatar belakangi pendidikan teknis yang memperoleh tambahan di bidang lain yang terkait, seperti fisika, kimia, kesehatan, dan kedokteran. Ada 3 aspek utama dalam penerapan higien industri, yakni pengenalan, penilaian, dan pengendalian lingkungan kerja. Teknik yang pertama yaitu teknik identifikasi atau pengenalan.
Teknik identifikasi atau pengenalan kerja dapat dilakukan melalui suatu survei, yaitu survei pendahuluan, berupa pencatatan data dan observasi secara umum. Tahap yang kedua yaitu tahap penilaian atau evaluasi lingkungan. Pada tahap ini dilakukan pengukuran, pengambilan sampel dan analisis di laboratorium. Melalui penilaian lingkungan dapat ditentukan kondisi lingkungan kerja secara kuantitatif dan terinci, serta membandingkan hasil pengukuran dan standar yang berlaku. Tahap yang ketiga yaitu tahap pengendalian. Pada tahap pengendalian diterapkan teknologi pengendalian, seperti ada tidaknya korelasi kasus kecelakaan dan penyakit akibat kerja dengan lingkungannya, sekaligus merupakan dokumen data di tempat kerja. Pengujian lingkungan kerja. Tujuan dari pengujian lingkungan kerja yaitu yang pertama, menentukan sampel sejauh mana pekerja terpapar oleh berbagai faktor lingkungan kerja. Yang kedua, menentukan efektivitas alat pengendali di perusahaan. Yang ketiga, meneliti di tempat kerja yang berhubungan dengan keluhan atau gangguan kesehatan pada pekerja. Yang keempat, riset untuk program pembangunan ilmu. Yang kelima, membangun upaya peningkatan derajat kesehatan pekerja dan produktivitas kerja melalui berbagai cara dilakukan pengujian lingkungan kerja, misalnya secara subjektif dengan indera manusia atau menggunakan binatang percobaan. Akan tetapi, yang paling tepat adalah memakai alat detektor dan indikator serta melalui pengambilan sampel untuk kemudian dilakukan analisis di laboratorium. Hasil pengujian perlu dievaluasi dan dibandingkan dengan standar yang berlaku. Sebagai pedoman dalam pengendalian lingkungan kerja, dapat dipergunakan nilai ambang batas atau NAB di tempat kerja. NAB merupakan kadar yang dapat dihadapi oleh pekerja tanpa menunjukkan gangguan kesehatan atau timbulnya penyakit atau kelainan dalam pekerja dalam melakukan pekerjaan sehari-hari untuk kerja 8 jam sehari atau 40 jam seminggu. Pengembangan program penerapan izin perusahaan dapat dilakukan melalui yang pertama, program pengenalan, pengujian, dan pengendalian potensi bahaya di tempat kerja. Yang kedua, program pemantauan lingkungan kerja. Yang ketiga, program pelatihan dan informasi lingkungan kerja. Yang keempat, program penyusunan standar atau NAD. Yang kelima, program perekayasaan alat deteksi. Yang keenam, program riset berkaitan dengan kesehatan atau kedokteran. Yang ketujuh, program pembuatan kabel atau tanda peringatan. Yang kedelapan, program koordinasi dan kerjasama dengan unit bagian lain di perusahaan dan instansi potensi lain yang terkait. Sekian rangkuman materi pertemuan 10 tentang izin industri. Materi pertemuan yang berikut yaitu tentang gizi kerja. Gizi kerja adalah nutrisi atau kalori yang diperlukan oleh tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan jenis pekerjaannya. Tujuannya adalah agar tingkat kesehatan tenaga kerja tinggi dan produktivitas kerja para pekerja menjadi baik. Pekerjaan memerlukan tenaga yang sumbernya adalah makanan. Bahan-bahan makanan dapat digolongkan menjadi yang pertama, makanan pokok yang terdapat dalam nasi, jagung, dan roti. Yang kedua, lauk pauk. Yang ketiga, sayur-sayuran. Yang keempat, buah-buahan. Dan yang berikut adalah susu sebagai pelengkap. Bahan-bahan ini umumnya mengandung zat-zat yang dibutuhkan tubuh seperti karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Makanan dibutuhkan tubuh manusia sebagai penghasil sumber tenaga, sumber protein, serta sumber vitamin dan mineral. Bagi tenaga kerja, kekurangan akan zat-zat tersebut akan mengakibatkan gangguan kesehatan dan juga produktivitas kerja. Sebagai contoh, keadaan tersebut adalah yang pertama, kurangnya putih telur atau protein dan kalori akan menurunkan kapasitas untuk bekerja. Yang kedua, tidak cukupnya zat besi berakibat akan terjadi anemia. Yang ketiga, penyakit gondok. Sebagai akibat rendahnya tubuh memperoleh iodium, memiliki gejala-gejala menurunnya metabolisme dan kegiatan-kegiatan tubuh. Yang keempat, kekurangan vitamin A mungkin menyebabkan gangguan penglihatan pada tenaga kerja yang bekerja di tempat kerja yang gelap atau pada malam hari. Perusahaan memberikan makanan bagi tenaga kerja di tempat kerja sebagai bagian dari kebijakan manajemen dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dan produktivitas tenaga kerja.
Maka, untuk tercapainya sasaran sesuai dengan konsep gizi kerja, perlu ditempuh upaya sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan pengelola melalui pelatihan tentang gizi kerja yang diselenggarakan oleh instansi terkait. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan tentang gizi kerja bagi tenaga kerja selaku penyantap menu yang disajikan di perusahaan melalui penyuluhan yang dilakukan baik secara internal maupun bekerja sama dengan instansi terkait. Sekian rangkuman materi berikut, yaitu tentang toksikologi industri. Toksikologi merupakan ilmu yang mempelajari pengaruh merugikan pada bahan kimia atau organisme yang hidup, atau ilmu yang mempelajari tentang racun. Toksikologi industri membahas tentang berbagai bahan beracun yang digunakan untuk mengolah dan menghasilkan makanan oleh industri. Menurut sifat fisiknya, klasifikasi toksisitas dikenal sebagai berikut. Yang pertama, gas. Gas tidak berbentuk, mengisi ruangan pada suhu dan tekanan normal, dan tidak berbau pada konsentrasi rendah. Yang kedua, uap. Bentuk gas dari zat yang dalam keadaan biasa berwujud cair. Yang ketiga, debu. Debu merupakan partikel zat padat yang terjadi oleh karena kekuatan alami. Yang keempat, kabut. Kabut merupakan titik cairan halus di udara yang terjadi akibat kondensasi bentuk uap. Yang kelima, fume. Partikel zat padat yang terjadi oleh kondensasi bentuk gas, biasanya setelah penguapan benda padat yang dipijarkan. Yang keenam, asap. Asap merupakan partikel zat karbon yang berukuran kurang dari 0,5 mikron sebagai akibat pembakaran yang tidak sempurna bahan yang mengandung karbon. Yang ketujuh, awan. Awan merupakan partikel zat sebagai hasil kondensasi fase gas. Ukuran partikelnya antara 0,1 hingga 1 mikron. Sedangkan bahan kimia di udara menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi yang pertama, bahan bersifat partikel, yaitu debu, awan, fume, kabut. Yang kedua, bahan bersifat non-partikel, yaitu gas dan uap. Penilaian toksisitas suatu bahan beracun ditentukan melalui berbagai cara, melalui percobaan binatang yang ditentukan secara kualitatif dan kuantitatif toksisitas suatu racun. Terdapat 3 kategori nilai ambang batas NAB, yaitu yang pertama, NAB rata-rata selama jam kerja, yakni kadar bahan kimia di udara tempat kerja selama 8 jam sehari atau 40 jam seminggu, yang hampir semua tenaga kerja dapat terpajan berulang kali sehari-hari dalam melakukan pekerjaan tanpa terganggu kesehatannya. Yang kedua, NAB batas pemajanan, singkat atau PSD, yakni kadar bahan kimia yang diperkenankan untuk pemajan tidak lebih dari 15 menit atau tidak lebih dari 4 kali pemajanan per hari. Interval antara 2 periode pemajanan tidak boleh kurang dari 60 menit. Yang ketiga, NAB tertinggi, yakni kadar tertinggi bahan kimia di udara tempat kerja yang tidak boleh dilewati selama melakukan pekerjaan. Pada bahan kimia yang bersifat karsinogen terdiri dari kategori sebagai berikut. A1, terbukti karsinogen pada manusia. A2, diperkirakan karsinogen pada manusia. A3, karsinogen terhadap binatang. A4, tidak diklasifikasikan karsinogen pada manusia. A5, tidak diperkenankan karsinogen terhadap manusia. Mengingat bahaya bahan kimia di tempat kerja, diperlukan pencegahan dan pengendalian yang prinsip penerapannya sesuai izin perusahaan kesehatan dan keselamatan kerja berupa hierarchy of control, yakni eliminasi, substitusi, pengendalian teknis, pengendalian administratif, dan alat pelindung diri. Sedangkan pada pekerja dilakukan pengujian atau pemantauan kesehatan, izin perorangan, pengujian atau pemantauan biomedik, disertai pelatihan tentang bahaya bahan kimia. Materi pertemuan berikut yaitu tentang psikologi industri. Psikologi industri merupakan suatu subdisiplin dari ilmu psikologi yang mempelajari perilaku manusia dalam suatu konteks organisasi, apakah organisasi industri ataukah organisasi nirlaba, serta pengaruh timbal balik antara individu dan organisasi tempatnya berkarya. Adapun ruang lingkup dari psikologi industri adalah sebagai berikut. Yang pertama, psikologi industri adalah ilmu. Yang kedua, psikologi industri mempelajari perilaku manusia.
Yang ketiga, perilaku manusia dipelajari dalam peranannya sebagai tenaga kerja dan sebagai konsumen, yaitu perilaku manusia dipelajari di dalam lingkungan kerja, di dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Yang berikut, psikologi perilaku manusia dipelajari secara perorangan dan kelompok. Dalam perkembangan ilmu-ilmu sosial, tampak bahwa masing-masing ilmu saling mempengaruhi dalam perkembangannya. Ada bidang-bidang kajian yang merupakan bidang kajian bersama dari beberapa ilmu sosial, seperti perilaku konsumen sebagai kajian ilmu pemasaran dan psikologi industri dan organisasi, kepemimpinan sebagai kajian ilmu sosiologi, psikologi sosial, budaya organisasi sebagai bidang kajian antropologi, sosiologi, psikologi industri, dan organisasi. Aspek dalam psikologi industri. Yang pertama, organisasi dan kelompok kerja. Yang kedua, analisis jabatan atau pekerjaan. Yang ketiga, psikologi kerekayasaan. Yang keempat, kondisi kerja. Yang kelima, kepemimpinan. Yang keenam, penilaian karya. Yang ketujuh, motivasi kerja. Yang kedelapan, kepuasan kerja. Dan yang kesembilan, pengertian stres kerja. Materi pertemuan berikut yaitu tentang promosi kesehatan di tempat kerja. Promosi kesehatan di tempat kerja merupakan komponen kegiatan pelayanan pemeliharaan atau perlindungan kesehatan pekerja dari suatu pelayanan kesehatan kerja. Sehat berarti tidak hanya ketiadaan suatu penyakit, tetapi optimalnya kondisi fisik, mental, dan kesejahteraan sosial. Tujuan promosi kesehatan di tempat kerja adalah untuk mempengaruhi sikap masing-masing pekerja mengenai kesehatannya secara individu, sehingga dari hari ke hari mereka akan menentukan keputusan atas pilihannya secara personal menuju gaya hidup yang sehat dan lebih positif. Tujuan khusus promosi kesehatan adalah mempengaruhi pekerja untuk menerima dan memelihara gaya hidup yang sehat dan positif, mempengaruhi pekerja untuk menerima dan memelihara kebiasaan makan makanan dengan kandungan gizi yang optimal, mempengaruhi pekerja untuk berhenti merokok, mempengaruhi pekerja untuk mengurangi atau menurunkan atau menghilangkan penyalahgunaan obat dan alkohol, membantu pekerja untuk terbiasa mengatasi stres yang dialami dalam kehidupannya, mengajarkan pekerja mengenai kemampuan P3K dan CPR, mengajarkan pekerja mengenai penyakit umum dan penyakit yang berhubungan dengan pekerjaannya, serta bagaimana mencegah serta meminimalisasi akibatnya. Yang berikut, mengadakan penilaian menyeluruh secara medis. Untuk mencapai sasaran masyarakat pekerja, diperlukan pendekatan sistemik yang mampu mengajak partisipasi dari masyarakat pekerja. Tahapan langkah-langkah dari pendekatan pemberdayaan masyarakat pekerja sebagai berikut. Yang pertama, advokasi. Setelah advokasi ada sosialisasi. Setelah melakukan sosialisasi, dilakukan telaah mawas diri. Yang berikut musyawarah masyarakat pekerja, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan penyesuaian. Yang berikut evaluasi dan pembinaan untuk pengembangan. Persyaratan pelaksanaan program promosi kesehatan. Yang pertama, program promosi kesehatan yang ditujukan pada masyarakat pekerja di tempat kerja perlu memenuhi berbagai persyaratan. Yang kedua, lokasi yang dapat mendukung kegiatan promosi kesehatan yang dilakukan. Yang ketiga, penentuan kelompok yang dengan mudah dapat mengerti dengan cepat terhadap kegiatan yang dilakukan. Yang keempat, kurangnya hambatan terhadap gaya hidup sehat. Yang kelima, para pekerja membiasakan diri untuk menerima dan mengikuti anjuran kesehatan dan keselamatan dari pekerja yang sehat. Yang keenam, tersedianya fasilitas-fasilitas untuk membentuk gaya hidup yang sehat. 10 faktor yang menjadi pedoman dari program promosi kesehatan di tempat kerja. Yang pertama, penetapan kebijakan promosi kesehatan yang konstruktif. Yang kedua, melakukan screening kesehatan untuk menentukan risiko kesehatan. Yang ketiga, penetapan hubungan kerja dengan sumber daya yang sama. Yang keempat, merujuk pekerja untuk pengobatan lebih lanjut dan peningkatan intervensi kesehatan. Yang kelima, pemberian intervensi untuk peningkatan kesehatan dengan menggunakan suatu pendekatan bertahap. Yang keenam, konseling dilakukan secara regular dan terus-menerus. Yang ketujuh, pengorganisasian masalah kesehatan kerja. Yang kedelapan, mengadakan konsultasi atas sistem dan kebijakan di tempat kerja, perubahan secara organisasi.
Yang kesembilan, penilaian proses program secara terus-menerus dan upaya mengurangi resiko kesehatan pekerja. Dan yang ke-10, penilaian secara berkala yang didasarkan pada kinerja program. Materi berikutnya yaitu tentang sistem manajemen K3. Kebijakan SMK3 atau Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan syarat dasar dalam membangun sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Kebijakan K3 adalah komitmen pimpinan suatu organisasi atau perusahaan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja seluruh personil di bawah kendalinya, juga pihak-pihak yang berkaitan atau berhubungan dengan kegiatan atau aktivitas operasi perusahaan tersebut. Pelaksanaan sistem manajemen keselamatan kerja diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Seperti diketahui, tujuan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3 ini adalah dalam rangka yang pertama untuk meningkatkan efektivitas perlindungan K3 dengan cara terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Yang kedua, untuk mencegah kecelakaan kerja dan mengurangi penyakit akibat kerja dengan melibatkan manajemen, tenaga kerja atau pekerja, dan serikat kerja atau SMK3. Bila dilakukan identifikasi potensi bahaya sehingga terjadi kecelakaan kerja, maka dapat dikategorikan ada dua penyebab yang dominan. Yang pertama, yaitu tindakan tidak aman dan kondisi yang tidak aman. Tindakan tidak aman disebabkan oleh karena kelelahan, kurang istirahat, jam kerja melampaui ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang, kekurangan gizi, yaitu ketidakseimbangan antara asupan makanan dibanding dengan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam bekerja, tidak kompeten karena tidak terlatih dan bekerja hingga larut malam terus-menerus, bahkan menjelang pagi. Yang kedua, kondisi tidak aman, disebabkan karena cuaca ekstrim, yaitu bahaya dan panas yang luar biasa, ruang bekerja sempit tanpa tersedianya udara segar yang memadai, peralatan kadaluarsa yang tetap digunakan, dan penerangan kurang memadai sehingga pekerja terpaksa bekerja dalam posisi dan keadaan cahaya remang-remang dan dapat mengakibatkan kerusakan mata. Demikian rangkuman materi dari mata kuliah dasar kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekian dan